Hai, kembali lagi bersama Syahida dan Aulia di podcast ada. Celotehan. Ya, Yeay. ya. Jaringannya agak jelek ya hari ini. Oh ya, sebelumnya kita Mhm. berdua mau ngomong makasih nih buat teman-teman yang udah ngedengerin Yeay, makasih episode perkenalan kita sampai dengan episode 2 kemarin gitu. Jangan lupa Semoga banyaklah informasi yang didapat gitu. Amin. Semoga juga suka dengerinnya. Semoga juga kita yang makin semangat buat upload terus. Bikin konten terus kayak gitu. Amin. Nah, hari ini kita mau ngebahas tentang apa, Cip? Tentang merelakan sebuah mimpi. Nah, merelakan sebuah mimpi. Biasanya lebih ke ini nggak sih? Ini adalah gejala-gejala orang-orang yang zaman-zamannya masuk kuliah, ya nggak sih, Al? Iya, benar-benar. Nah, Al gimana pengalamannya? Ada nggak pengalaman tentang merelakan sebuah mimpi? Jadi awalnya tuh pernah punya cita-cita pengen jadi dokter. Terus ternyata di tengah perjalanan itu setengah hati aku itu nggak mengarah ke psikolog, ya kan? Yang sering kita obrolin waktu itu. Ya, setauku emang psikolog. Oke, terus? Psikolog. Itu kayak gigih banget tuh pengen psikolog. Terus udah nyiapin juga plan selanjutnya buat ikut les dan segala macamnya kayak gitu. Sampai waktu itu juga aku merelakan, mengorbankan untuk nggak ikut pengukuhan dan perpisahan, ya kan? Aku juga nggak datang, jadi aku nggak tahu. Kamu datang pas perpisahan? Oh, aku datang ya? Oh iya, aku nggak datang, benar-benar. Aku nggak datang. Itu aku posisinya udah les di Jogja. Okay. Terus ya udah, ternyata pas udah les segala macam, udah ikut tes, mengejar ketertinggalan aku, ternyata hasilnya belum sesuai keinginan. Waktu itu aku ditolak ujian SBMPTN, terus ujian mandirinya juga ditolak. Jadi ya begitu, sedih banget lah rasanya. Rasanya tuh kecewa sama diri sendiri iya, terus merasa bersalah sama keluarga juga iya gitu. Orang tua tapi emang dukungnya juga di psikolog atau bebasin gitu? Bebas sih sebenarnya gitu loh, cuman aku ngerasa nggak enak aja. Mereka udah berkorban banyak, udah ngeluarin biaya banyak, ternyata ya aduh, tapi SBM kalau diingat-ingat. SBM kemarin tuh juga psikolog daftarnya atau jurusan lain? Psikolog. Nah sekarang aku gantian mau nanya, kamu gimana pengalamannya? Pengalaman aku, ya aku juga, kita nih orang-orang yang merelakan mimpi-mimpi kita nggak sih, Al? Iya benar. Juga sebelumnya pengennya kedokteran, tapi ya nggak dapet. Aku emang fokus kedokteran kan dari awal, tapi walaupun suka nggak suka pakai kedokteran gitu, tapi ya nggak dapet gitu. SNM, SBM mau mandiri tapi nggak jadi daftar deh kemarin. Gitu deh. Nah, Al setelah gagal dari semua itu tuh cara ngadepinnya Al gimana? Jadi waktu yang aku pertama kali nerima pengumuman aku nggak diterima, jadi tuh pengumuman SBM sama ujian mandiri pada saat itu tuh deketan banget sih, kayaknya cuma halat beberapa hari doang. Nah yang pas SBM itu nggak diterima, aku awalnya ya sedih banget rasanya. Terus pas udah yang lanjut mandiri itu tambah double tuh rasanya. Sampai aku aku mengurung diri di kamar. Aku sampai kayak nggak mau makan juga karena ngerasa bersalah. Ya Allah. Terus ya itu aku kayak menutup diri karena juga di luar sana banyak kan teman-teman kita yang dia diterima di sini di situ.
kayak kok jalannya mulus-mulus aja gitu loh, sedangkan aku kok kayak gini, padahal perasaan aku udah yang banyak berkorban pada saat itu, kayak gitu. Aku ngurung diri 3 hari di kamar, itu aku kayak mogok makan gitu-gitu, Cir. Ya Allah. Itu orang tua lebih sedih lagi sih Sedih kalau banget kayak kalau gitu. dikatain. Nah, terus ini akhirnya orang tua aku bilang, udah nggak apa-apa. Berarti bukan rezekinya, gitu. Mulai coba nyari-nyari lagi aja, tapi pelan-pelan nggak apa-apa, kayak gitu. Terus aku dapet informasi tuh dari si Iqbal. Oh, teman kelas kita. Teman kita, Iqbal, dia ngasih tahu tentang pendaftaran di UNS yang mandiri ini. Dia nyuruh aku daftar, dan aku itu daftarnya bener-bener di last minute gitu loh. Last minute pendaftaran, aku nggak niat sama sekali tuh daftarnya awalnya. Udah aku cek. Aduh, biasanya gitu tuh. Aku masukin aja, terus aku daftar jurusan aku yang sekarang akuntansi, karena kita pernah belajar akuntansi waktu SMA, sesimpel itu. Benar-benar. Dan ternyata, iya, dan aku tuh nggak tahu, aku nggak ngikutin sama sekali perkembangannya kayak gitu loh, karena kayak gimana ya, udah hopelessnya pada saat itu. Terus pas pengumuman aku juga nggak tahu, itu juga Iqbal yang ngasih tahu. Udah lihat pengumumannya belum? Gitu sih, gitu. Baru aku lihat gitu, ternyata aku diterima. Oh my god. Wow, magic banget. Hal yang nggak di-prepare, aku malah dapet, sedangkan hal yang aku prepare banget, aku dapet. Bener. Kalau kamu prosesnya gimana? Proses bangkit, mencari yang baru? Aku ini ya, pertama mungkin ketika kita SMA itu kita lebih kayak nggak tahu arah sih ya, menurut aku ya. Dari yang aku lihat sekarang itu gitu. Jadi kayak kita tuh mau kuliah buat cari apa? Buat cari mau cari kerjaan yang lebih baik, atau emang mau cari buat yang ilmu gitu, apa yang kita suka kayak gitu. Nih, berarti kalau emang tujuannya buat kayak ilmu gitu, otomatis kan ada orang yang kayak mau mimpinya tuh jadi dokter, ya bakal ngejar terus dokter terus gitu, walaupun harus mengejar kayak 3 tahun lagi, 2 tahun lagi gitu. Nah, kalau ngejar kayak kerjaan gitu ya, itu kan orang kayak apa aja yang keterima bisa juga, atau ya udahlah yang ada aja sekarang, bentar mikirin nanti gitu. Ada juga yang kayak gitu kan. Mungkin aku di saat itu mikirnya kayak apa aja udah yang keterima gitu, yang penting kuliah dan aku nggak mau nunda-nunda kayak gitu. Jadi aku waktu itu setelah mau daftar mandiri tapi tahu keuangannya tidak mumpuni, tidak mencukupi, jadinya tiba-tiba ada tawaran ke Turki, ya udah coba ke Turki dengan coba ke Turki dari temen gitu, dapat infonya dari temen. Udah gitu, udah lancar habis itu, dan aku nggak, yang agak sedih juga ketika ketika kita nggak dapat, kita harus merelakan sebuah mimpi kita kayak gitu ya, sedih, pasti sedih banget. Gitu. Akhirnya aku sih ke jurusan ekonomi ya sekarang. Kita mirip-mirip aku jadinya sekarang. Sama kita. Iya gitu. Tapi ya kalau aku nih sarannya gimana kira-kira, apa ya, buat orang-orang yang misalnya baru mau milih nih ntar kuliahnya mau di apa, atau orang-orang yang udah merelakan mimpi mereka, atau orang-orang yang masih berusaha untuk ngejar mimpi mereka, ada ini nggak? Ada yang mau Aul sampaikan nggak? Udah. Mungkin ini ya, pertama-tamanya itu terima rasa sedih itu tuh harus diterima, nggak boleh denial gitu loh. Harus diterima, dijalanin, terus sambil direnungin juga, ini tuh gagal karena apa? Karena memang bukan jalannya atau belum. Kan beda ya, belum sama bukan. Kalau belum tuh nanti masih bisa, itu yang kata kamu tadi,
berjuang lagi tahun depannya lagi. Tapi kalau misalnya bukan, itu pasti ada aja kok jalannya tuh kalau misalnya bukan gitu loh. Kayak aku rasain, oh ternyata aku bukan di situ jalannya, ternyata aku di sini gitu. Nah di saat itu aku udah mulai berubah nih Cid, kayak oke, nggak apa-apa aku jadi di sini, yang penting aku tetap bisa bermanfaat buat orang banyak. Tapi mungkin jalannya beda nih dari yang awal aku pengenin kayak gitu loh. Kalau aku sebenarnya kita ada di jurusan lain tuh bukan berarti kita merelakan mimpi kita. Karena kalau memang kita suka sama jurusan yang emang sebenarnya kita pengen dari awal, kita juga bisa kok sambi kayak gitu. Atau misalnya nih, atau ikut universitas terbuka jurusan yang kita pengen kayak gitu. Itu kan nggak tahu ya kalau di Indonesia emang apakah lebih ketat ini penerimaannya apa gimana, aku nggak tahu. Tapi kalau di sini sendiri penerimaannya nggak begitu ketat, jadinya ya ada kemungkinan kita tuh keterima gitu kalau yang di luar negeri. Terus misalnya aku anak ekonomi yang ngerti tentang tentang kesehatan juga kayak gitu. Yang penting tuh semuanya apa yang kita suka ya diterusin aja terus gitu nggak sih Al? Iya benar-benar. Tapi kalau aku boleh ya ngomong ke tempat SMA tuh aku pengen ngomong kayak bikinlah sosialisasi tentang bukan kerjaan ya, masa depan gitu, bukan sekedar orang-orang yang alumnus gitu ke sekolah, bukan gitu doang. Pengen yang sampai adik-adik aku aja juga nggak tahu gitu mau jadi apa kayak gitu, karena mikir emang ada apa aja kayak gitu, mereka juga nggak tahu ada apa aja, taunya cuma kayak yang besar-besar, apa misalnya dokter, psikolog, apalagi hukum, taunya besar-besar kayak gitu kan, padahal ada rinci-rinciannya lagi kan. Iya, dan yang sering datang ke sekolah untuk sosialisasi pun kayaknya profesi itu terus. Iya, makanya itulah mungkin itulah yang mungkin ada yang minoritas mau datang tapi mikir kayaknya nggak semua orang gitu suka apa yang dia iniin gitu, makanya mungkin dia agak insecure kali ya datang. Enggak, sebenarnya dari sekolah sih harusnya ini, aku nggak ngerti sistemnya gimana sih. Nah biasanya tuh kan kalau SMA banyak tuh teman-teman yang kayak ke Ganeshatit atau apa gitu kan ya buat buat konsultasi mereka tuh bagusnya jurusan apa gitu ke depannya. Iya. Nah aku sih kalau sekarang mikirnya, aku lagi pas kuliah gini, aku mikirnya setuju banget sebenarnya apa yang dibilang sama orang-orang mbak-mbak konsultan di sana gitu. Kadang kan orang-orang murid-murid yang di sana yang datang gitu nggak setuju kan sama apa yang diomongin konsultan itu, padahal kayaknya mbak konsultan itu ya karena udah besar ya udah ngerti nggak sih apa yang ini ya nggak sih gitu. Jadi kayak harusnya emang dari apa yang kita suka aja. Berat banget ya hari ini pembahasannya. Iya, kayak terlalu personal ya. Iya. Nasehat kamu, ada nggak kamu punya nasehat buat teman-teman di luar sana yang saat ini lagi struggle buat menentukan jalan pilihannya gitu sih? Ya itu sebenarnya harusnya dari SMA dulu tahu kamu maunya apa, maunya buat kerjaan atau emang benar-benar ilmu yang dicari. Ilmu juga sih kalau buat kerjaan yang dicari, cuman ketika buat kerjaan itu kita mencari jalan dengan apa aja yang kita terima. Jadi kayak misalnya nih aku dapat yang penting keterima sekarang, terus dari situ kita nanti cari tahu gimana jalannya kayak gitu. Atau kalau benar-benar yang tadi aku bilang kayak ilmu berarti terus kejar itu gitu. Nah apalagi persaingan di Indo kan sekarang banyak juga tuh. Wah berat sih. Aku dulu pikir wah berat sih. Kalau mau realistis enggak, aku dilanjut di luar aja karena udah banyak banget persaingannya di Indo gitu. Gitu. Tergantung. Ada orang yang suka, ada yang mau jalanin apa yang dia suka walaupun dengan potensi rendah, ada yang jalanin apa yang dia nggak suka tapi dengan potensi yang besar kayak gitu kan. Jangan lupa juga buat konsultasi ke keluarga ya kan. Bener konsultasi ke keluarga. Terus ada juga yang keluarganya emang nyuruh
Nah, iya sih. Nah, kalau ada keluarga yang mau nyuruh ya, kalau dari aku, saran aku sih daftar dua-duanya, daftar yang emang kalian suka sama daftar yang orang tua kalian suka. Tapi ini juga kalau misalnya orang tua ada nyuruh kita buat di mana, kita kekeh sama pilihan kita tuh harus bisa negosiasi. Nah, iya benar, negosiasi juga. Negosiasi, kita ngejelasin. Mungkin Iya. mereka nggak ngebolehin karena mereka itu belum ngerti aja kayak Iya gitu. benar-benar. Emang harus dijelasin benar-benar nggak sih? Itu aja ya. Sekian teman-teman. Jangan lupa di follow podcastnya. Dengerin terus. Pokoknya jangan lupa untuk selalu pantengin podcast kita Ada Celotehan yang akan tayang setiap hari Jumat episode Yoi. barunya. Yoi, insya Allah bakal. Oh iya, minggu depan bakal seru banget nggak sih kayaknya? Kayaknya. Oh, iya. Kayaknya Karena ada yang beda gitu. Dan pembahasannya tuh kayaknya juga lebih umum, Lebih banyak ringan dicari-cari dibanding gitu. yang hari ini gitu. Terus lebih lebih banyak yang pengen tahu lah gimana sih ini tuh gitu. Jadi masih rahasia ya. Iya benar. Jadi tunggu aja hari Jumat depan ya. Ya, dan kita bakal ngundang kira-kira 2. Ya, ada. Yaudah deh kalau gitu. See you next Friday. Bye-bye. Dadah. Dadah.